Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mini Betu dengan NIM 2001412015. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Introduksi. Salah satu ciri organisme adalah tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan adalah suatu proses pertambahan ukuran, volume, dan jumlah sel, dan bersifat irreversibel, tidak kembali lagi seperti semula. Perkembangan adalah suatu proses menuju suatu keadaan yang lebih kompleks dan dewasa. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan hasil interaksi antara faktor dalam dan faktor luar. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. A. Perkecambahan. Perkecambahan merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan embrio. Plumula menjadi batang dan radikula menjadi akar. Perkecambahan dibedakan menjadi dua macam, yaitu 1. Hipogeal. Epigotil muncul di atas permukaan tanah, sedangkan hipokotil dan kotiledonnya tetap berada di dalam tanah. Contohnya, kecamba, kacang merah, dan kacang kapri. Epigeal, epigotil, hipokotil, dan kotiledonnya muncul di atas permukaan tanah. Contohnya, kecamba, kacang hijau, dan kacang tanah. Tipe perkecambahan biji. A. Perkecambahan epigeal pada buncis. B. Perkecambahan hipogeal pada kacang kapri. Embrio yang tumbuh belum memiliki klorofil, sehingga embrio belum dapat membuat makanan sendiri. Embrio mengambil makanan dari endosperma atau putih lembaga. Tumbuhan polong-polongan, contohnya kacang tanah, tidak memiliki endosper, sehingga embrio mengambil makanannya dari kotiledon. Proses perkecambahan dipengaruhi oleh oksigen, suhu, dan cahaya. Oksigen dipakai dalam proses oksidasi sel untuk menghasilkan energi. Perkecambahan tidak dapat berlangsung pada suhu yang tinggi, karena suhu yang tinggi dapat merusak enzim. Perkecambahan membutuhkan hormon euksin yang mudah rusak bila terkena intensitas cahaya yang tinggi. Oleh karena itu, kecamba tumbuh lebih panjang di tempat gelap daripada di tempat terang. Pertumbuhan primer. Pertumbuhan di mana aktivitas sel-sel meristem menyebabkan batang dan akar tumbuh memanjang. Sel-sel meristem akan berdiferensiasi menjadi sel-sel yang memiliki struktur dan fungsi khusus. Daerah pertumbuhan pada ujung batang dan akar menuju aktivitasnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu A. Daerah pembelahan. Terdapat di bagian ujung yang sel-selnya aktif membelah dan sifatnya tetap meristem. B. Daerah perpanjangan sel. Terletak di belakang daerah pembelahan yang merupakan daerah di mana setiap sel memiliki aktivitas untuk membesar dan memanjang. C. Daerah diferensiasi. Daerah yang sel-selnya memiliki struktur dan fungsi khusus. Meristem batang membentuk primordia daun. Pada sudut daun dan batang terdapat sel-sel yang dipertahankan sebagai sel-sel merisematis yang akan berkembang menjadi cabang. Pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder tumbuh terjadi akibat aktivitas kambium. Sel kambium membelah ke arah luar membentuk floem dan membelah ke dalam membentuk xilem. Pertambahan jumlah sel filoem dan xilem menyebabkan diameter batang bertambah besar. Aktivitas kambium yang membentuk xilem dan floem ini merupakan pertumbuhan sekunder. Aktivitas pertumbuhan sekunder dipengaruhi oleh musim.
di mana pada musim hujan dan cukup hara, pertumbuhan akan sangat cepat, sedangkan pada saat musim kemarau, pertumbuhan sekunder akan lambat atau terhenti. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. A. Faktor luar. Faktor luar atau faktor lingkungan adalah faktor yang ada di sekitar organisme. Faktor lingkungan meliputi 1. Nutria dan air, 2. Cahaya, 3. Suhu, 4. Kelembapan. Nutrisi atau zat makanan diperlukan sebagai sumber energi dan sumber matahari untuk sintesis berbagai komponen sel yang diperlukan selama pertumbuhan. Hewan mendapat nutrisi dari tumbuhan dan hewan lain. Tumbuhan mendapatkan nutrisi dari dalam tanah. Nutrisi dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Makronutrisi, unsur yang dibutuhkan dalam jumlah banyak, dan mikronutrisi, unsur yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Air sangat penting bagi kehidupan karena air merupakan bahan pelarut dalam tubuh. Tumbuhan yang kekurangan air akan meningkatkan sintesis hormon ambisi yang dapat menghambat pertumbuhan. Air mempengaruhi kadar enzim dan substrat sehingga secara tidak langsung air mempengaruhi laju reaksi metabolisme. 2. Cahaya. Cahaya diperlukan oleh semua makhluk hidup. Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk fotosintesis dan pertumbuhan. Dalam keadaan gelap, epsin merangsang pemanjangan sel sehingga tumbuhan akan tumbuh lebih cepat. Cahaya dibutuhkan tumbuhan dalam intensitas, sedangkan karena jika intensitas cahaya terlalu tinggi, klorofil akan rusak. Berdasarkan panjang dan intensitas penyinaran, tumbuhan bukanlah kelompokan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Tumbuhan berhari pendek, short day plant, strawberry, dahlia, aster, dan chrysanthemum. 2. Tumbuhan berhari panjang, long day plant, bayam, selada, gandum, dan kentang. Tumbuhan netral, day netral plant, mawar, anjir, dan bunga matahari. 3. Suhu. Semua organisme memerlukan suhu tertentu untuk bertahan hidup. Suhu berpengaruh terhadap kerja enzim dan fisiologi organisme. Suhu optimum yang paling baik untuk pertumbuhan adalah 10-38 derajat Celcius. Bila suhu terlalu tinggi, enzim akan rusak. Bila suhu terlalu rendah, enzim menjadi tidak aktif. 4. Kelembapan. Pada tumbuhan, kelembapan udara mempengaruhi proses penguapan air. Jika kelembapan udara rendah, maka penguapan air meningkatkan sehingga menyerap air dan garam mineral oleh akar semakin banyak. Keadaan ini akan memacu pertumbuhan. Kelembapan tanah juga mempengaruhi kandungan zat organik di dalam tanah. Jika kelembapan tanah tinggi, maka kandungan air dan bahan organik dalam tanah semakin banyak. B. Faktor dalam. Faktor dalam adalah faktor yang terdapat dalam tubuh organisme seperti sifat genetik dan hormon. 1. Gen. Gen bertanggung jawab dalam pewarisan sifat keturunan. Gen juga berperan sebagai pembawa kode untuk membentukkan protein, enzim, dan hormon yang mempengaruhi, mengatur, dan mengendalikan pertumbuhan. 2. Hormon. Hormon tumbuhan, fitohormon, berperan untuk pertumbuhan, pembelahan sel, pemanjangan sel, dan ada yang menghambat pertumbuhan. Contohnya hormon auksin, giberelin, sitokinin, asam abisat, etilen, asam traumatin, dan valin. 1. Auksin. Fungsi auksin adalah 1. Mengatur pembesaran sel, 2. Memacu perpanjangan sel di daerah belakang metristem ujung, merangsang pembelahan sel kambium, meningkatkan perkembangan bunga dan buah, perangsang perkembangan akar lateral,